Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Amalia, NIM 2106011100083 akan menjelaskan materi tentang fungsi inverse. Apa itu fungsi inverse? Fungsi inverse atau fungsi kebalikan merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Nah, syaratnya yaitu suatu fungsi f memiliki fungsi inverse jika f merupakan fungsi satu-satu dan fungsi bijektif, atau bisa ditulis dengan f inverse. Jika diinverskan lagi dia akan menjadi fungsi itu sendiri. Fungsi bijektif itu seperti apa sih? Fungsi bijektif terjadi ketika jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Jumlah anggota domain ini sama dengan jumlah anggota kodomain. Nah, dan tidak ada dua atau lebih dari domain berbeda dipetakan di kodomain yang sama, dan setiap kodomain memiliki pasangan di domain. Jadi, setiap domain memiliki pasangan yang berbeda-beda. Tidak seperti ini. Ini kan B dan C-nya pasangannya sama. Nah, ini tidak dianggap fungsi bijektif. Dan suatu fungsi dianggap bijektif apabila kodomainnya ini semuanya memiliki pasangan. Nah, seperti contoh yang ketiga ini, karena kodomain dari 5 tidak memiliki pasangan, jadi ini bukanlah fungsi bijektif. Penjelasan terkait fungsi inverse sendiri yaitu, misalkan f adalah fungsi yang memetakan dari x ke y, atau y sama dengan fx. Maka fungsi inversenya adalah fungsi yang memetakan dari y ke x, jadi merupakan kebalikannya. Nah, atau dinotasikan dengan x sama dengan f inverse y. Terdapat 3 langkah menentukan fungsi inverse. Yang pertama, ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy. Jadi di sini yang pertama kita akan mencari variabel x-nya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x plus 6. Fx sama dengan 2x plus 6. Fx ini kan sama dengan y, jadi kita misalkan fx itu y. Nah, terus karena kita akan mencari variabel x, 2x-nya kita pindah. 2x sama dengan y min 6. Kemudian 2-nya kita pindah ruaskan. X sama dengan y min 6 per 2. Jadi x-nya kita ketahui 1/2 y min 3. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu tuliskan x sebagai f inverse y, sehingga bentuknya nanti akan menjadi f inverse y sama dengan fy. Nah, x ini kita ganti tulisannya menjadi f inverse y seperti ini, sehingga f inverse y akan sama dengan fy. Fy-nya apa? 1/2 y min 3. Kemudian kita lanjut tahap ketiga. F inverse y, variabel y ini kita rubah menjadi variabel x. Nah, kita rubah menjadi variabel x, otomatis yang y di sini juga berubah menjadi variabel x. Jadi f inverse x sama dengan 1/2 x min 3. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Tentukan rumus fungsi inverse dari fx sama dengan 2x per x min 1. Seperti yang sebelumnya, fx-nya kita misalkan y. Kemudian kita berusaha mencari variabel x ini. Jadi x min 1 ini kita pindah ruaskan ke sini. Kita kali silang. Nah, y sama dengan x min 1 sama dengan 2x. Kemudian ini kita kali yx min y sama dengan 2x. Kemudian yang variabel x ini kita jadikan 1, jadi yx min 2x. Y-nya kita pindah sama dengan y. Kemudian karena ini sama-sama ada x, x-nya kita keluarkan.
keluarkan menjadi X dalam kurung Y min 2 sama dengan Y. Kan karena kita bertujuan mencari variabel X itu nilainya berapa. Nah, ini Y min 2 bisa langsung kita pindahkan ke ruas sebelahnya, sehingga X kita ketahui hasilnya sama dengan Y per Y min 2. Nah, X ini kita ganti menjadi F inverse Y sama dengan Y per Y min 2. Kemudian variabel Y kita ganti menjadi X, sehingga F inverse X sama dengan X per X min 2. Terdapat rumus-rumus khusus dalam fungsi inverse, di mana rumus-rumus khusus ini bertujuan memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Rumus khusus yang pertama, pada fungsi asal f(x) sama dengan ax plus b dengan syarat a tidak sama dengan 0, maka fungsi inversenya f inverse x sama dengan x min b per a dengan syarat a tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua yaitu fx sama dengan ax plus b per cx plus d dengan syarat x tidak sama dengan min d per c, maka dapat kita ketahui fungsi inversenya sama dengan min dx plus b per cx min a. Jadi kalau misalnya kita ketemu soal dengan bentuk fungsi asal seperti ini, bisa langsung kita masukkan ke rumus ini, rumus fungsi inverse ini. Jadi tidak perlu dicari secara manual, secara satu persatu. Kemudian contoh yang rumus yang ketiga. Kemudian rumus khusus yang ketiga yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan syarat a tidak sama dengan 0, maka fungsi inversenya f inverse x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4 dalam kurung c min x per 2a dengan syarat a tidak sama dengan 0. Kemudian rumus khusus yang keempat yaitu fx sama dengan a log cx dengan syarat a lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1 dan cx nya juga lebih dari 0, maka rumus inversenya yaitu f inverse x sama dengan a pangkat x per c dengan syarat c tidak sama dengan 0. Kemudian rumus khusus fungsi inverse yang kelima yaitu fx sama dengan a pangkat cx dengan syarat a tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 1, maka fungsi inversenya yaitu f inverse x sama dengan a log x pangkat 1 per c atau sama dengan 1 per c nya ini kita pindah ke depan, jadi seperti ini, 1 per c dikali a log x dengan syarat c tidak sama dengan 0. Terima kasih, itu penjelasan saya terkait fungsi inverse. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.